Awit saking menika kula para tiyang Jawi langkung-langkung para pemuda gadah sami saijek kalian balantarganipun perlu ambiyantu tumrap peperangan wonten ing tanah Jawi membela tanah air. Setelah berhasil dibentuk, pendidikan pertama PETA berlangsung pada 15 Oktober 1943. Kala itu, perwira PETA dididik selama kurang lebih 3 hingga 4 bulan. Dengan beberapa urutan pangkat, di antaranya Daidancho atau Komandan Batalion, Shudancho atau Komandan Kompi, serta Shudancho atau Komandan Peleton. Pangkat ketiganya ini memiliki detail seragam yang berbeda, serta pangkat, fungsi, dan tugasnya yang berbeda pula. Akibat berbagai kekejaman yang dilakukan militer Jepang, muncul perlawanan-perlawanan di banyak daerah dan oleh beberapa pihak. Salah satunya yakni pemberontakan PETA pada bulan Februari 1945 yang dipimpin Shodancho Supriyadi di Blitar, Jawa Timur. Sebagaimana yang termaktub dalam tentara PETA pada zaman pendudukan Jepang, kala itu Shodancho Supriyadi merasa resah dengan nasib rakyat Indonesia di bawah pendudukan pemerintah Jepang yang selalu ditindas dan dikeruk kekayaannya, serta ingkar janji sebagai pelindung Asia. Bahkan di dalam PETA sendiri juga muncul perlakuan diskriminasi, karena para prajurit PETA diwajibkan memberi hormat kepada tentara Jepang, sekalipun orang Jepang itu berpangkat lebih rendah. Oleh karena itulah, Shodancho Supriyadi, pimpinan prajurit PETA di wilayah Blitar, kemudian menghimpun pasukannya dan merencanakan perlawanan terhadap Jepang. Meski rencana Shodancho Supriyadi sempat dicegah oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa pemuda gerakan bawah tanah lainnya, namun Supriyadi tak dapat membendung kemarahannya terhadap Jepang. Sehingga meletuslah pemberontakan yang telah direncanakan oleh Supriyadi dan para prajuritnya, dengan sasaran Hotel Sakura yang saat itu menjadi markas militer Jepang di Blitar. Akhirnya pada tanggal 14 Februari 1945 dini hari, Shodancho Supriyadi dan pasukannya menyerang Hotel Sakura dengan menembakkan meriam. Akibatnya, ledakan ini memicu bentrokan antara serdadu PETA dan pasukan Jepang di daerah Blitar. Kala itu, dengan mengibarkan bendera merah putih, para serdadu PETA itu menembaki dan menghunus para pasukan Jepang dengan berbagai senjata yang sudah dipersiapkan. Namun, pemberontakan yang dilancarkan tentara PETA ini berhasil digagalkan, dan bahkan rencana pemberontakan itu diketahui Jepang sebelum dilaksanakan, sehingga Jepang dapat melakukan antisipasi dan langsung mengerahkan ratusan serdadu Jepang dari Malang dan Kediri untuk memadamkan pemberontakan. Dalam penumpasan pemberontakan itu, sebanyak ratusan serdadu PETA berlarian dan sebagian lain menyerahkan diri. Bahkan sejumlah anggota PETA yang ditangkap dipenjara seumur hidup hingga dihukum mati oleh Jepang. Keesokan harinya, atau pada tanggal 15 Februari 1945, semua serdadu PETA dimintai pertanggungjawaban. Namun, pimpinan PETA Shodancho Supriyadi tidak ditemukan keberadaannya. Menghilangnya Shodancho Supriyadi masih menjadi misteri bahkan hingga saat ini. Kala itu, beragam cerita dan pendapat muncul tentang keberadaan Shodancho Supriyadi.
Namun berbeda dengan beberapa pendapat sejarawan dan termasuk pendapat dari dokumentasi Pusat Sejarah TNI bahwa Syodancho Supriyadi tidaklah menghilang, namun ia telah diasingkan dan dieksekusi di sebuah pulau oleh militer Jepang. Namun jasadnya tidak ditemukan hingga saat ini. Selain itu, ada pula yang mengatakan bahwa Supriyadi dimakan oleh hewan buas di hutan saat bersembunyi. Karena tidak ditemukannya Syodancho Supriyadi, ketegangan masih berlanjut. Kala itu Moradi beserta pengikutnya dikumpulkan dan diminta untuk menyerah. Dengan begitu, militer Jepang membujuk rombongan pasukan peta termasuk Moradi dengan iming-iming pemberlakuan tradisi yang bernama Katagiri Kuto Ijo, sebuah tradisi pengampunan tentara Jepang yang diterapkan kepada tentara peta, yang tak lain hanyalah tipu daya belaka. Sehingga militer Jepang pun mengadili para tentara peta Blitar di Jakarta sesuai tingkat kepangkatan dan tingkat kesalahan. Sebanyak 68 serdadu peta yang ditangkap, 8 orang dihukum mati termasuk Moradi. 2 diantaranya dibebaskan dan sisanya dipenjara seumur hidup. 14 Agustus 1945 ketika Jepang menyerah kepada sekutu karena Hiroshima dan Nagasaki diserang dengan bom atom, membuat Jepang hancur porak-poranda termasuk tentara Jepang di Indonesia. Kelemahan Jepang ini langsung dimanfaatkan para pemuda peta untuk mendesak kepada Bung Karno dan Bung Hatta agar segera mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dengan menculik mereka ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 1945 dan pada tanggal 17 Agustus 1945 Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Karena situasi inilah pada tanggal 19 Agustus 1945 Kesatuan Peta atau Pembela Tanah Air akhirnya dibubarkan. Sebagai negara yang baru merdeka, kala itu pemerintah mengeluarkan maklumat pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk membentuk badan baru yang menampung seluruh elemen kemiliteran sebagai benteng pertahanan Indonesia. Dan keesokan harinya atau pada tanggal 23 Agustus 1945, secara resmi Badan Keamanan Indonesia dibentuk dengan nama Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Anggota kesatuan BKR ini terdiri dari mayoritas tentara peta, KNIL, dan beberapa gerakan militer maupun laskar. Di lain sisi, nasib para anggota peta yang dipenjara 15 tahun hingga seumur hidup dibebaskan setelah terbentuknya kesatuan BKR. Seiring berjalannya waktu, Presiden Soekarno yang berharap bertemu Supriyadi pada tanggal 6 Oktober 1945 selaku Presiden Republik Indonesia mengumumkan susunan kabinet yang mana nama Supriyadi dinyatakan sebagai Menteri Keamanan Rakyat. Namun, kenyataannya harapan sang proklamator itu tak kunjung datang. Karena di masa itu pun Syodancho Supriyadi, sang komandan pemberontakan peta, tidak pernah muncul lagi bahkan hingga saat ini. Meski peristiwa pemberontakan peta dianggap oleh Jepang sebagai pemberontakan, namun dalam catatan sejarah Indonesia, peristiwa pemberontakan peta terhadap pemerintah Jepang ini merupakan sebuah aksi heroisme Syodancho Supriyadi dan ratusan kesatuan peta lainnya wilayah Blitar untuk menentang penjajahan Jepang yang kian menyengsarakan rakyat pribumi dengan berbagai propagandanya.